Sultan. Bagus. Halo. Wabah corona ini menjadikan Sultan. Bagus, Anto. Bat. Halo, Pak Lurah. Baik, sepertinya terputus. Baik, karena keterbatasan waktu juga, ya. Bagus, gimana Ustadz? Mau dilanjutkan lagi sambutannya atau kita langsung aja ya masuk ya? Ya, sepertinya ada gangguan ini ya, jaringan. Gangguan koneksi. Beliau. Ya, mungkin ya mengingat waktu mungkin tawar di. Ya. Baik, Ikhwafillah, kita akan langsung aja ke materi utama dari pembicara utama juga. Ya, dan mohon diperhatikan karena nanti akan ada pertanyaan dari moderator dan nanti kalau bisa menjawab akan dapat hadiahnya paket takoidan. Ya. Dan juga fruity jellian ini dari Ane. Ya. Ada pertanyaan nih Ustadz, biar supaya teman-teman juga ini memperhatikan materinya. pancingan nih, pancingan. Pancingan. Ya. Baik, kita langsung aja kasih kepada pembicaranya langsung. Ustadz Medi ini sudah tidak asing lagi di tengah kita. Ya, beliau sekarang menjadi di Crisis Center juga ya Ustadz ya, DPC Cibinong ya. Baik, pada Ustadz Medi, Ana persilakan, tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, salatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena nikmat dan karunia kasih sayangnya sehingga kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu walaupun masih dalam kondisi daring online. Tentunya hal ini merupakan suatu kebaikan bagi kita insya Allah ya. Dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarga sahabat insyaallah kita umatnya yang selalu berusaha untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa kepada kita atau untuk kita semua, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap teguh dalam kebaikan. Ya, Allah lindungi kita semua, ya, keluarga kita semua yang dari bahaya pandemi COVID-19 dan juga bahaya-bahaya penyakit lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini sebenarnya ini perpanjangan tangan dari apa yang sudah terjadi selama ini. Seperti yang sudah diketahui bersama, kondisi pandemi ini bukan semakin lama semakin menurun, malah justru semakin lama semakin naik gitu ya. Jadi meroket. Ya, Pak Anto ya, meroket. Jadi meroket. Ya. Jadi bukan ekonominya tapi meroket gitu. Ya, alhamdulillah.
apa namanya banyak cerita, banyak pelajaran, banyak hal yang sudah kita dapati selama ini. Saya yakin apa namanya bahwa Bapak Ibu sekalian sudah tiba menjadi ahli virus atau virologi kan gitu. Karena sudah begitu banyak ya membaca di berbagai media ya apa itu coronavirus itu seperti apa dan sebagainya. Secara internal kita di dalam jamaah ini sudah diberikan suatu warning ya bahkan sejak bulan Maret gitu ya, warning pada seluruh anggota untuk senantiasa takarub kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang virus ini adalah virus baru, varian baru ya. Dan qadarullah gitu. Ya. Para masyayikh kita, para ustaz-ustaz kita ya itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain juga karena faktor virus ini. Masya Allah. Seperti kayak Ustaz Hilmi. Ustaz Hilmi itu Jumat masuk Senin tiada. Cepat. Ya. Jadi banyak sekali. Istrinya juga terpapar. Ya. Putranya juga, salah satu keluarganya juga begitu. Jadi memang cepat sekali. Dan itu nyata. Ya. Melihat dari pelajaran itu semua, maka ya tentunya struktur memberikan suatu warning yang sangat harus diperhatikan oleh para anggota. Dan rupanya dalam perjalanan waktu tidak juga gitu ya. Ada yang masih menikmati gowes bersama, ada yang masih menikmati apa tuh? Mancing bersama, futsal bersama gitu ya. Dan sebagainya. Dan ini sesuatu yang sangat disayangkan bagi kita para anggota yang memang sudah terbina, yang seharusnya cukup mahfum dengan instruksi ataupun taklimat yang ada gitu. Saya coba akan menceritakan sedikit salah satu anggota kita yang terpapar virus positif ya. Saya tidak sebutkan namanya, tapi insya Allah sudah tahu ya. Sejak tanggal 13 September ya, di grup itu saya feeling kok nggak pernah komen-komen, ini Ustadz ini kok nggak pernah komen-komen, terus saya komen deh. Nah, ini si Syekh ini mana ini nggak pernah komen-komen nih, gitu. Kemudian ada yang nimpalin, oh iya darah tingginya naik katanya. Oh kenapa gitu? Terus baru yang bersangkutan komen, iya nih sedang istirahat. Loh ada apa? Gitu. Saya tanya ada apa gitu. Nah, terus udah nggak komen, akhirnya ada sesuatu yang harus ditelisik lebih lanjut. Gitu. Dan akhirnya kami bentuk tim, ya sore ngobrol, bicara-bicara dengan di cabang, terus kemudian malamnya meeting online langsung terbentuk tim, langsung eksekusi karena memang kondisinya sudah sedemikian mengkhawatirkan kesehatannya. Asbabnya apa? Kalau di tracing itu luar biasa. Ada yang salah seorang pergi keluar kota, ada yang salah seorang berinteraksi dengan massa dan sebagainya. Oke, yang penting ketahuan kemananya. Dan Masya Allah, demikian cepat kerja kita, sehingga kemudian di situ kami mendapatkan ibrah, pelajaran yang banyak sekali gitu ya. Ya, pelajaran sekarang struktur dari DPD sendiri pun sudah menginstruksikan
agar di cabang itu segera membuat struktur penanganan COVID-19 yang sistematis, dan ini nanti akan sampai ke tingkat DPRA. Oleh karena itu, salah satu output pertemuan malam hari ini adalah DPRA Karadenan nanti akan membuat struktur penanganan COVID-19 tingkat DPRA guna untuk membackup kerja tim Satgas di DPC, dan tim Satgas DPC membackup kerja di tim Satgas DPD. Nah, karena memang cakupannya sangat luas sekali kalau DPD ya. Cibinong juga sangat luas sekali. Tadi pagi saya menjenguk yang bersangkutan di Pondok Rajab, tapi keluarganya yang saya jenguk. Karena yang bersangkutan sekarang suami istri dirawat di Rumah Sakit RSU Ciawi dengan advokasi yang sudah yang sudah disiapkan, akhirnya bisa masuk. Tinggal keluarganya dari 5 anak, 3 positif, 2 negatif. Kebetulan yang negatif ini salah satunya sudah menikah. Jadi saya silaturahmi ke pesantren, ke sekolahnya ya, seperti pesantren Tahfidzul Quran itu. Ya, saya lihat alhamdulillah karena OTG ya. Tapi OTG-nya ini bukan OTG sih sebenarnya. Ini semacam kayak kategorinya itu suspek juga enggak, tapi memang udah positif gitu ya. Ya, udah positif. Mungkin istilahnya bisa probable kali ya. Ya, istilahnya. Artinya gejala klinisnya sudah ada. Saya tanya dari jauh, gimana, sesek katanya. Oh iya, kakak gimana? Sesek juga, semuanya sesek. Masya Allah gitu. Baik kan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, termasuk juga saya ketemu dengan para RT-nya di sana, ketemu dengan khadimatnya yang juga sudah harus dikondisikan dan sebagainya. Cukup banyak hal-hal yang menjadi perhatian dari para anggota ya. Dari sini kemudian kami menyimpulkan adanya perlu edukasi khusus kepada para anggota semua di setiap DPRA yang sebagiannya harus dipahami oleh semua anggota. Tak kalah ada di antara anggota kita itu terpapar virus, itu harus seperti apa. Nauzubillah menjadi kemudahan tidak ada ya insyaallah. Nah, pertemuan malam hari ini salah satunya adalah untuk mengedukasi kita semua gitu. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Seperti kita ketahui penyebaran pandemi itu Masya Allah. Pak Asep, sekarang posisi kita ada berapa ini Pak Asep? Yang terpapar se-Indonesia nih, 200 berapa nih? Ada berapa ya peningkatannya itu? Ada 260.000 ya? Yang jelas naik. Hari ini belum update. Yang naik, sepertinya naik 4.600-an kalau nggak salah itu. Jadi semakin Masya Allah, udah di atas angka 4.500 sekarang. Ya. Indonesia bikin itu terus rekor. Indonesia itu kalau yang saya lihat itu dia untuk per hari ini ya 2 hari yang lalu itu posisi ke-9 untuk pencapaian kenaikan pasien baru. Ya. India, USA, Brazil, Argentina, Rusia, Kolombia, Prancis, United Kingdom, Indonesia, yang ke-10 Irak. Ya, ini luar biasa. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, kita ketahui banyak yang terpapar menjadi korban, mulai dari tenaga medis, tokoh, pejabat, rakyat kecil dan sebagainya. Bahkan banyak pula para kader yang divonis positif COVID-19 yang kemudian wafat. Nah, sekarang masalahnya adalah fenomena banyaknya kader yang terpapar COVID itu memang sudah seharusnya menjadi perhatian kita.
menjadi perhatian kita yang sangat serius. Ya kenapa? Karena membentuk kader, menjadikan kader seperti kayak antum-antum semua itu membutuhkan banyak pikiran, banyak tenaga, lamanya waktu, dan sebagainya. Jadi kita ini aset yang sangat berharga bagi jamaah. Jadi tidak main-main. Kita ini semua ini adalah aset yang berharga bagi jamaah. Makanya dari struktur itu sudah mengeluarkan bukan talimat, tapi adalah instruksi. Gitu ya. Itu sudah instruksi. Dari DSP pula. Ya, oleh karena itu, fenomena kader yang banyak terpapar virus ini, COVID ini, sudah seharusnya menjadi perhatian serius kita. Ya, ajal memang di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditetapkan oleh Allah. Namun manusia kan wajib untuk berikhtiar. Kita kan wajib untuk berikhtiar. Berusaha untuk melakukan berbagai sebab atau langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri kita. Begitu harusnya. Nah, banyaknya korban yang terpapar virus ini, baik yang sakit maupun yang meninggal, ini menjadi bukti nyata bahwasanya virus ini tuh ada. Ya, virus ini ada, bukan hayalan ataupun halusinasi. Ya, bukan hayalan atau ini ada di sekitar kita virus ini nih. Ya, karena masih ada sebagian orang, bahkan ada juga beberapa kader itu yang menganggap virus ini itu konspirasi. Begitu, itu konspirasi. Saya pernah mengikuti pertemuan untuk para anggota Kabupaten Bogor yang terkait untuk webinar terkait untuk COVID-19 ini. Itu ada seorang kader yang mengatakan bahwa ini adalah konspirasi. Ya, sangat disayangkan sekali. Qadarullah, gitu. Allah mengujinya dengan virus. Dia terpapar positif, masya Allah. Kita doakan semoga sehat selalu. Ini kenyataan ya, kenyataan. Ya, ini kenyataan. Nah, ya fillah, gitu ya. Ya. Sehingga yang menjadi perhatian bagi kita adalah bagaimana ya para anggota kita, ya termasuk juga komponen masyarakat, untuk berusaha bersama-sama mengatasi pandemi ini sehingga dampaknya itu bisa diminimalisir. Ya. Oleh karena itu keterlibatan kader ataupun anggota ini sangat penting. Mudah-mudahan malam hari ini kita punya satu kesepakatan ya, satu atau dua kesepakatan bagi kita ya. Ini penting. Nah, mudah-mudahan untuk saat ini apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita ini keluarga. Kita ini keluarga tarbiyah yang sangat besar sekali. Di skup karadenan, kita nggak boleh putus. Kita nggak boleh terpecah-pecah. Kita tuh harus satu mengikat. Jadi kalau misalnya kalau saya bicara dengan di kultural, itu mereka mengatakan sebenarnya kita ini perang dengan sesuatu yang tidak berwujud, gitu ya. Jadi kondisinya itu perang dengan sesuatu yang tidak berwujud. Nah ini, oleh karena itu kesiapan kader untuk saling melindungi ini sangat penting sekali, gitu ya. Jangan meremehkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat nas-nas dan Al-Quran dan As-Sunnah, ya terdapat sejumlah perintah yang menjaga kepada diri kita, kepada keluarga kita, ya, orang lain, ya, untuk kita itu bisa menjaga keselamatan diri kita, gitu ya. Baik itu ditetapkan oleh ulil amri ataupun otoritas tertentu, banyak sekali, gitu. Ya, itu banyak. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini dalam surah Al-Baqarah 195. Allah katakan, belanjalah, ya, belanjakanlah harta kalian itu di jalan Allah dan janganlah kamu itu menjatuhkan dirimu sendiri itu ke dalam kebinasaan, ila tahluka, dan berbuat baiklah, ya, wa ahsinu,
karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kepada diri kita untuk menjaga diri kita sendiri. Jangan ya ila tahduka ya kepada suatu kebinasaan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan kita pun juga punya punya gambaran bagaimana Rasulullah SAW merintahkan kepada kita untuk tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain gitu. Itu nggak boleh. Ya. Bahkan Al-Quran pun juga sudah menegaskan agar kita itu ya merujuk atau bertanya kepada para ahli di bidangnya gitu. Para ahli di bidangnya ya, di bidang kesehatan tentunya dalam masa-masa seperti para dokter, pakar kesehatan, tenaga medis yang amanah gitu ya. Yang amanah gitu. Allah katakan, "Fas'alu ahlil dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya, maka tanyakanlah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kamu la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui gitu loh. Ya, jika kamu tidak mengetahui. Ya. Saya belajar gitu ya, saya diajarkan ya. Dan ini Masya Allah, dalam kondisi seperti ini kita saling sharing ya dengan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya ya ini memberikan menambah hasanah kita gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentu ya, para dokter, tenaga medis sudah mengingatkan, pemerintah juga sudah mengingatkan kepada kita ya untuk menjaga protokoler kesehatan yang harus dipatuhi gitu ya. Ya, paling tidak dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan benar dan menjaga jaraknya. Ya, sudah meningkatkan daya imun dan sebagainya. Ini sudah diberikan aturannya gitu. Ya. Dan Al-Qur'an sekali lagi mengingatkan kepada kita untuk mematuhi ulil amri gitu ya, otoritas tempat dalam hal kebijakan di pandemi ini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha atiur rasul wa ulil amri minkum. Orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Selama perintah, peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas tempat mengandung kebaikan dan maslahat, maka wajib dipatuhi dan ditaati. Ya. Nah, dan kita tahu ya, mungkin yang pernah browsing gitu ya, di Eropa di negara mana itu yang menuliskan baliho besar berisi ayat Al-Quran, Al-Maidah ya, Al-Maidah ayat berapa tuh di baliho besar tuh di salah satu negara Eropa itu, Al-Maidah ayat berapa saya lupa itu, Masya Allah itu mengingatkan, itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sisi kejamahan seperti apa? Saya mencoba untuk mengingatkan dulu dari sisi kejamahan sebelum saya berbicara tentang pandemi ini. Dakwah itu amal yang dicintai dan akan terus berjalan dan terpelihara. Ya, karena itu ya kita harus bisa menjaga diri kita agar kelangsungan dakwah kebaikan ini terus berlanjut. Ya. Dalam keadaan kondisi pandemi ini banyak sekali para ustadz kita, para masyayikh kita, para kiai kita yang wafat karena pandemi. Ya, wafat. Nah, ini hati-hati. Ya, karena kita punya tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan dakwah ini gitu ya. Melanjutkan estafet perjuangan dakwah ini. Oleh karena itu, setiap kader sekali lagi wajib untuk menjaga keselamatan dirinya dan keluarganya. Ya. Tapi selain untuk menjaga keselamatan diri dan keluarganya, setiap kader juga menjaga kemaslahatan jamaah dan umat. Ya, jamaah dan umat. Dan lebih dari itu, ya, lebih dari itu, setiap kader ataupun anggota juga harus menjadi contoh
dan panutan, ya, dalam kebaikan, termasuk dalam menjaga dan menjalankan protokoler kesehatan ini. Jadi tuntutannya sampai seperti itu. Jadi kita itu harus menjadi contoh panutan agar kita itu bisa menjaga protokoler kesehatan. Karena mengingat esensi daripada seorang dai seperti itu. Jadi poin ini tolong diingat oleh Bapak-Ibu sekalian. Ya, sebelum kita mengingatkan kepada mereka, diri kita jalankan dulu 3M tersebut. Sepertinya mudah, tapi prakteknya mudah-mudahan ya teriring doa semoga kita bisa istiqomah ya. Ya, bisa istiqomah. Ya. Sekali lagi jangan delewer istilahnya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pandemi ini juga mengajarkan kepada setiap kadar untuk bersabar, gitu ya. Untuk bersabar. Makna sabar, gitu ya. Tentunya sudah paham semuanya. Gitu ya. Tapi setelah kita berada di dalam kondisi pandemi ini, ya, nilai kesabaran itu diuji tuh. Nilai kesabaran yang ada dalam diri kita itu diuji ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita itu tetap istiqomah atau tidak gitu loh. Ya. Kesabaran. Saya sabar dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan gitu ya. Ya. Karena apa? Sekarang sudah memasuki bulan ke berapa ya? 7 ya? 6 udah lewat. Sekarang udah masuk ke bulan ke-7. Iya. Mungkin udah mau nggak sabar untuk offline. Benar nggak, Pak Lurah? Ngajakin ke Dieng. Kita ajak Pak Lukman nanti. Ngajakin berenang, ngajakin futsal, ngajakin kemana-mana dan sebagainya gitu. Dan hikmahnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi pandemi adalah mengajak kita untuk bersabar gitu. Mengajak kita untuk bersabar. Ini maknanya itu luar biasa sekali. Karena itu ya Vila, kalau kader itu udah ditanya tentang masalah ini, insya Allah kalau saya sih yakin clear lah. Ya, karena dari makna sabar itu bukan masalah sabar saja, tapi juga masalah ketaatan gitu. Ketaatan terhadap perintah ataupun instruksi. Sekali lagi, ini dilakukan hanya karena apa? Jamaah ini sayang sama kita. Gitu. Jamaah ini sayang sama kita. Ya, kita sudah banyak melihat para kiada, gitu ya, para kader-kader kita, ya masuk ke rumah sakit, pakai ventilator, kemudian 2 hari kemudian terdengar ucapan duka cita dan sebagainya begitu ya. Itu sudah banyak. Sebelum itu terjadi, maka kita harus berikhtiar sekuat-kuatnya gitu ya, semampu kita gitu ya. Ya. Nah ini pengantar bahwasanya betapa pentingnya diri kita ya untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga objek dakwah kita ya, karena kita ini adalah penerus kebaikan yang dalam dakwah ini. Oleh karena itu ya ikuti apa yang telah disarankan, diminta ya, baik oleh orang-orang yang profesional dalam bidangnya, oleh ulil amri, ya, oleh para struktur, kiadah kita dan sebagainya, dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Insya Allah di balik kesabaran tersebut itu ada makna yang luar biasa. Nah, yang selanjutnya saya ingin bicara tentang mengenai, karena ini sebenarnya penanganan COVID-19 yang nantinya akan berbasis upah. Ya, berbasis upah. Gitu ya. Upah itu adalah benteng ya, yang sangat strategis dalam kondisi seperti ini. Ya. Jadi
kelompok-kelompok pembinaan kita ini adalah benteng strategis di dalam kondisi seperti ini. Karena itu yang harus malam ini harus diingatkan adalah bagaimana memposisikan UPA itu di tengah masa pandemi. Ya, justru di tengah masa-masa seperti ini kita harus bisa lebih dekat lagi kepada UPA kita masing-masing gitu ya, agar kita lebih intens dan sebagainya. Ya, seperti yang teman ketahui, kan ada self assessment untuk kesehatan ya di setiap pekan pertemuan agar kita bisa mengetahui perkembangan kesehatan saudara-saudara kita dalam UPA. Ya, dalam UPA. Nah, UPA itu apa sih? Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota. Dan UPA ini menjadi bagian terpenting dalam dakwah ya. Nah, Ana ingatkan sekali bahwa dalam konsep UPA itu ya ada yang kita sebut ta'aruf, tafahum, takaful. Ya. Dan itu akan terus ada. Dan itu akan terus ada. Dalam UPA sekali lagi saya sampaikan ada ta'aruf, tafahum, dan takaful. Ya, itu. Dan peran UPA di masa pandemi ini menjadi sangat penting sekali. Ya. Karena memang filosofinya sebagai batu bata pertahanan di dalam jamaah itu yaitu UPA gitu. Jadi emang nggak bisa kemana, memang basicnya adalah UPA gitu. Sehingga akhirnya turun suatu instruksi ya, bahwa kita harus membentuk struktur penanganan COVID-19 berbasis UPA dan struktur. Nah, karena di sini adalah keradenan DPRA, maka tentunya Pak Lurah nih, Ketua DPRA, Pak Agus Yanto, yang nanti akan berperan besar sebagai komandan tim Satgas DPRA Karadenan. Nah, nanti apa-apa isinya struktur dari tim Satgas tersebut, itu nanti saya jelaskan. Ya, mungkin ini baru Karadenan nih nanti yang bentuk, tapi bisa jadi di Harja walaupun terbentuk tapi udah menangani di Harapan Jaya sama di Pondok Rajek. Saya mengikuti perkembangan yang di Pondok Rajek itu, masya Allah gitu ya. Ini menjadi pelajaran tuh, ya. Menjadi pelajaran. Kerjanya cepat, terstruktur dan bagus. Insya Allah ini menjadi pelajaran untuk di Karadenan. Ya, Karadenan. Ayo kita sama-sama nanti ya bentuk tim ini ya dalam atas dasar kasih sayang, ya, cinta kasih di antara kita. Karena kita sama saudara, saling ta'aruf, ya, tafahum dan takaful gitu ya. Basicnya itu. Baik Bapak-Ibu sekalian, itu Pak. Jadi dan di dalam bayan terakhir dari DPP juga sudah mengingatkan bahwa setiap anggota UPA itu senantiasa dalam kondisi pandemi ini harus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah lah yang menciptakan dan memberikan ini semua, dan kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita memohon agar kita dilindungi dari bahaya. Jadi kita tingkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu basic gitu. Dan UPA ada menjadi wasilah ataupun sarana untuk itu. Yang kedua, mengevaluasi kinerja UPA, agenda UPA gitu ya. Agar setiap pertemuan itu juga senantiasa membahas, menyinggung tentang kondisi kesehatan anggotanya. Gitu. Ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kelompok pembinaan, mulai sekarang setiap sebelum selesai agenda UPA ya dievaluasi, dimutabaah kesehatan para anggotanya. Ya, seperti itu. Ada yang sakit ataupun seperti apa, jadi dari awal sudah kita ketahui. Follow-up-nya seperti apa nanti kita menjelaskan. Ya. Dan dalam bayan tersebut itu juga disampaikan
anggota UPA harus tetap menjaga diri agar tidak terpapar penyakit ya, karena pandemi ini atau yang lainnya. Ya, sekali lagi, karena peran anggota UPA itu sangat-sangat dirasakan manfaatnya di masyarakat, nggak cuma di dakwah kita, jamaah kita, tapi juga di masyarakat. Jadi anggota UPA itu harus benar-benar dirawat, saling menjaga gitu. Ya, senantiasa kita berusaha untuk sehat, gitu ya, gembira dan siap siaga untuk juga berkhidmat kepada masyarakat. Gitu ya. Baik, rahimahullah, gitu ya. Terus kemudian saya langsung kepada struktur, ya. Saya masuk kepada struktur. Ini mungkin jadi gambaran nanti di bisa di multiple share Pak Asep. Pak Anto. Multiple, ya host terus. Pak Anto. Hostnya ditambahin. Oh sudah itu tuh. Sudah. Oh sudah ya, keren ya. Ya ini nanti saya akan kasih filenya ke tim DPRA sini ya. Nah, penjelasannya begini. Dari itu semua, maka malam hari ini kita mudah-mudahan sepakat untuk membuat satgas yang memang langsung dikomandain oleh Ketua DPRA. Gitu. Walaupun sebenarnya belum ada instruksi, tapi tidak masalah, ya, karena di DPC sudah dibentuk, gitu ya, tim satgasnya. Di DPRA, ya. Jadi intinya tim satgas ini isinya adalah ada 5. PJ logistik atau pangan, PJ ketahanan mental, komunikasi, PJ monitoring kesehatan, PJ kondisi keuangan, PJ support dan advokasi. Nah, support dan advokasi. Nah, di sini ada kotak UPA ya, banyak. Artinya apa? Ya, artinya UPA akan menjadi benteng ya, utama saat ada anggotanya yang terpapar virus, gitu ya, atau keluarganya terpapar virus. UPA yang bersangkutan itu nanti akan membentuk 5 PJ ini. Kalau seandainya UPA tersebut itu ya tidak bisa karena faktor ataupun lain hal, maka UPA ini nanti akan disupport oleh UPA di atasnya. Lalu DPRA di mana? UPA yang sudah terbentuk, ya, maka akan disupport juga oleh DPRA setempat. Yang di mana tim Satgas COVID-19 DPRA tersebut strukturnya juga sama. Ada 5 juga. Ya. Ada PJ logistik, ketahanan mental, monitoring, kondisi keuangan, support dan advokasi. Jadi akan banyak nanti ya, yang akan membantu. Saya contohkan kondisi sekarang yang kita yang di Pondok Rajab. Ya, itu dari 7 anggota keluarga, itu 5 terpapar positif COVID, 2 tidak. Dan itu melibatkan 3 UPA, 2 DPRA. Dan semuanya membentuk ini semua. Luar biasa. Jadi gambarannya begitu. Ya.
Contoh, misalnya fulan dia di upah A, maka ya ketua upahnya akan menunjuk kawan-kawan upahnya untuk masuk ke dalam PJ ini. PJ logistik siapa, PJ ketahanan mental siapa, PJ monitoring siapa, PJ kondisi keuangan siapa, PJ supporting siapa. Nah, kalau tidak memungkinkan, maka upaya struktur tim penanganan di tingkat upah ini bisa dibantu di upah di atasnya. Kalau tidak mungkin, bukan tidak memungkinkan, dan ini setelah dibentuk, ya seoptimal mungkin ya, nanti akan dibantu oleh DPRA terkait. Misalnya yang bersangkutan tinggalnya di Karadenan. Misalnya. Maka DPRA Karadenan inilah yang nanti membentuk PJ, 5 PJ ini. Ya, mereka-mereka itu nanti akan bersinergi untuk membantu pasien ini. Ustaz, awan iklan benar. Kenapa? Iklan benar. Minta tolong Asep dibikin co-host. Tadi kelupaan. Ada yang mau masuk? Nggak bisa. Sudah? Sudah ya? Ya. Lanjut. Ya. Apakah tim ini yang terutama yang DPRA ya? Apakah tim DPRA ini harus menunggu ada pasien? Tidak. Ya, mulai besok juga bisa terbentuk ya untuk siap-siap gitu. Tapi kan kita tidak juga mengharapkan ada kader kita yang terpapar, tidak. Ya, asal tidak gagap aja kita seperti itu. Di pengalaman yang ini terus terang kami dari dalam sisi konteks kader ya baru menangani ini ya karena ini kan lintas kelurahan ya dalam satu kecamatan baru menangani ini dan masya Allah sekali menanganin satu keluarga ya 5 positif 2 tidak dan itu masya Allah itu luar biasa karena rupanya tidak hanya dari sisi logistik di mana kita harus bisa membantu ya dari yang pasiennya maupun juga dari keluarganya untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan yang memang extraordinary ya dan ketahanan mental komunikasi ini biasanya memang diisi oleh tim kes atau dokter ataupun tenaga ya, medis kesehatan ataupun orang yang memang muyure ke sini ya dia nanti akan selalu berkomunikasi kepada anggota keluarganya kepada pasien dari sisi mental gitu. Berkomunikasi ya. Monitoring kesehatan ya ini biasanya sama satu orang antara ketahanan mental monitoring kesehatan dia akan monitoring karena memang ini nanti akan berdampak dari hasil tracing setelah hasil data tracing sudah ada maka PJ monitoring kesehatannya akan bergerak ya untuk mengantisipasi supaya tidak melebar wabah ya kemana-mana gitu. PJ kondisi keuangan tentunya nama juga keuangan dia mempersiapkan kebutuhan secara finansial ya untuk mensupport kebutuhan di atasnya dan ini biasanya mengadakan tahun sisi ataupun memberikan peluang-peluang ya untuk dapat mendapatkan biaya tambahan ya bagi pasien dan keluarga. Dan ini memang tidak mudah. Ya. Dan kemarin saja hari ini kita sudah mengeluarkan udah belasan juta ya untuk 2 kasus ya di Nanggewer sama Pondok Rajem. Jadi di ini kita nanganin 2 di Nanggewer sama di Pondok Rajem. Ya. Kalau di Nanggewer kasusnya lebih unik lagi ya. Nanggewer klaster keluarga juga nggak? Nanti saya sampaikan. Ya, untuk bahan pelajaran ya. Terus kemudian PJ support dan advokasi ini juga nggak kalah penting. Ya, ini PJ support dan advokasi ini tugasnya ia menjembatani, mengkondisikan lingkungan yang bersangkutan ke RT, ke RW, ke puskesmas, ke dokter yang dituju, bahkan sampai ke ke rumah sakit ya kalau mau dibutuhkan. Bahkan kalau misalnya dari sisi struktur ya ke DBD, ke DBC, DPD bahkan kepada
Ya kalau kita masih ada Ustadz Agus Salim, kalau masih ada sesuatu yang dibutuhkan ya sampai ke beliau gitu ya. Terus gitu. Jadi kalau tidak bisa ditangani oleh di level kita terus sampai ke atas tuh, sampai DPR nggak bisa, naik ke DPC. DPC nggak bisa, naik ke DPD. DPD nggak bisa ya kita minta tolong nih, para alek kita nih, gitu. Dan ini sudah dibuktikan ya, entah itu di Ciomas dan sebagainya begini. Ya, tapi kita berupaya untuk mengatasi sendiri di sini. Paham ya, insya Allah ya, seperti itu. Nah, dan tentunya DPR ini nanti akan berkoordinasi dengan tim yang ada di DPC, ya, tim yang di DPC. UPA akan berkoordinasi juga dengan tim di DPC, juga dengan tim yang ada di DPR. Begitu. Dan di Cibinong sekarang ini ada 2 kasus besar. Di anggota ya, saya bicara tentang internal dulu ya, di anggota ya. Yang di Pondok Raja, ya, itu udah klaster keluarga, bisa dikatakan. Karena demikian, jadi kondisi kesehatan itu sama, pada saat waktu yang sama, ya, jadi luar biasa gitu ya, gejala klinis. Ya. Yang satu kalau ini yang di Pondok Raja ini memang kondisinya ya seperti itu. Tertularnya di mana wallahu a'lam. Kalau yang di Nangewer itu ya ini karena ada ikhwah sakit. Nih, ini pelajaran juga nih. Ada ikhwah sakit lalu kemudian meninggal, wafat. Nah, rupanya ikhwah itu sebelum wafat dites swab. Terus kemudian diketahui bahwa itu positif. Itu positif. Dan diketahui positifnya setelah dikubur, dimakamkan. Gitu, dimakamkan. Ini jadi pelajaran kita ya. Tapi bukan berarti kita harus paranoid dan sebagainya, tidak. Gitu. Karena ceritanya akan panjang bagaimana kawan-kawan UPA-nya tersebut itu membantu sampai ke rumah sakit menengok dan sebagainya, sampai kemudian wafatnya membantu, sampai kemudian dimakamkan seperti apa adanya, tapi memang sudah dalam bentuk sudah disterilisasi dan pakai peti mati gitu dan sebagainya. Tapi kalau di trace back sampai 10 hari ke belakang, ya itu rupanya memang sudah ada yang kontak erat. Begitu. Nah, 2 kasus ini punya punya cerita yang berbeda. Cerita yang berbeda. Tapi, Bapak-Ibu sekalian, satu hal yang menarik bahwa 2 kasus ini disebabkan karena bisa jadi pertama, kemungkinan ketidakpahaman kader terhadap ya potensi penyebaran virus COVID ini. Kedua, bisa jadi ada kemungkinan menyepelekan. Begitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya, kita berpikir, ini harus ada edukasi nih ke para anggota, ke para kader, agar dalam penanganannya tersebut itu dalam kondisi COVID seperti ini, harus ekstra hati-hati. Tetap ya saudara kita ketika sakit atau nauzubillah misalnya ada yang sakit dan sebagainya, tetap kita kita bantu dan sebagainya, tentunya dengan arahan-arahan dari tim medis gitu ya. Tentunya dengan arahan dari tim medis yang tentunya lebih tahu bagaimana cara penanganannya gitu ya. Jadi tidak sembarangan gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini apa ya? Ya ini ada bagan, ini alur penanganan kasus COVID-19 ya. Ya
Saya tidak menjelaskan semuanya, tapi pada prinsipnya, clue-nya saja. Ya. Intinya adalah dalam penanganan kasus COVID-19 di internal kader, ya, kita harus mengefektifkan peran dan fungsi manajemen upah sebagai ujung tombak garda terdepan dalam deteksi dini, yaitu self assessment tadi, untuk pencegahan, penanganan gitu ya, terkait kondisi anggota yang potensi terpapar COVID-19. Ya, tentunya dalam prakteknya menggunakan ta'aruf, tafahum, dan ta'awun. Begitu. Jadi memang jangan bosan-bosan kalau ditanya tentang kesehatan, kalau di upah gitu. Ya, hari ini beda, bisa jadi beda kesehatan kita untuk nanti ke depannya bisa jadi beda. Ya, kita nggak tahu. Apalagi kalau bapak-bapak ataupun sebagian daripada ibu-ibu punya interaksi di luar, gitu ya. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Ini kalau dijelaskan agak panjang, tapi intinya kalau misalnya ada anggota yang terpapar, ya maka dia, nah ini dia nih, ini bapak-ibu sekalian, dua kasus ini ada yang salah. Saya sampaikan, karena kan saya di tim advokasi. Saya sampaikan ini ada yang salah. Saya mengatakan salah ya salah gitu. Ya, salahnya apa? Karena pemahaman daripada kader itu yang belum utuh gitu. Jadi ketika ada kader yang terpapar gitu ya virus, maka ia harus melaporkan itu kepada koordinator lingkungan setempat, RT, RW, ya, puskesmas, atau minta tolong RT RW untuk lapor ke puskesmas atau lapor ke puskesmas ya, didampingi RT RW begitu. Dan juga lapor ke upah. Gitu. Lapor ke upah. Nah, dua kasus ini mereka tidak lapor ke RT RW. Sehingga saya ingin bicara apa adanya ya, sebab menjadi ibrah bagi kita ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya berharap secara pribadi itu tidak terjadi di Karadenan. Ya. Jadi ketika kemudian dijemput, pada saat itu rupanya RT RW-nya itu sedang melakukan penyemprotan. Mereka kaget, ada apa itu? Gitu. Kok ada ambulan pakai alat APD gitu? Jadi pertanyaan besar. Gitu. Setelah jemput, cepat langsung ke Ciawi dan terus sebagainya. Nah, akhirnya jadi pertanyaan besar. Dan yang menanyakan ini adalah masyarakat, ya teori dan tetangga dan sebagainya. Ada apa? Ingat, kita ini anggota upah, ya kebaikan. Jadi pertanyaan tersebut itu bisa menimbulkan persepsi yang tidak. Ini harus kita jaga. Nah, ini yang harus kita improve pemahaman ini di kader. Jadi saya berharap mudah-mudahan di Karadenan tidak ada kejadian seperti ini. Saya tadi pagi itu saya ketemu dengan RT sama RW-nya gitu ya untuk menjelaskan ini semua. Dan alhamdulillah mereka bisa terima. Mau ke PKN-nya yang di Pabuaran, PKM-nya Pabuaran itu lagi di lockdown, tutup hari ini karena ada yang positif gitu. Jadi di lockdown. Ya. Baik, kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk DPRA ya Pak Agus ya itu nanti silahkan secara internal kepengurusan untuk membahas prepare membentuk PJ ini. Nah, untuk setiap upah tidak perlu dibentuk lah untuk sekarang ini kan kita berharap juga tidak ada yang terkena. Tapi saat terkena saat ada yang terkena tentunya ya buatlah PJ seperti ini semaksimal mungkin. Dan alurnya seperti ini. Lapor ke upah, lapor ke RT RW. Ya, ini sebenarnya saya yakin Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah paham. Gitu ya. Sudah paham.
Tapi malam hari ini saya ingin menekankan kembali. Karena sekali ini tidak dilakukan, maka biaya sosialnya itu ataupun nilai sosialnya itu akan kita terima, kita tanggung bareng-bareng dalam jamaah gitu ya. Bukan kepada yang bersangkutan saja, tapi jamaah. Nah, ini harus hati-hati. Ya, kira-kira gitu. Sekali lagi saya berharap di Karidenan tidak ada yang seperti ini. Ya. Baik. Ya. Ini poin gedeannya yang malam hari ini saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Saya tidak menceritakan COVID-19 itu seperti apa secara medis dan sebagainya, ya 3M macam-macam dan sebagainya. Bapak Ibu sudah bisa membaca di berbagai media-media resmi ya. Itu sudah tertera semuanya di situ. Ya. Malam hari ini saya hanya menegaskan kepada ya sisi kejamahan kita. Betapa pentingnya kader, betapa pentingnya upah, betapa pentingnya kita itu berkoordinasi ya dengan lingkungan. Kira-kira seperti itu. Dan jangan lupa, sekali lagi saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian ya dalam hati yang paling dalam bagi saya bahwa di Karidenan ini kita ini adalah keluarga besar. Sekali lagi kita keluarga besar dalam tarbiyah. Di Karidenan ini, ayo kita ikat kembalikan hati kita dalam kondisi wabah pandemi ini. Kita kuatkan ta'aruf kita kuatkan tafahum kita kuatkan takaful kita. Saudara-saudara kita ya, kalau ditakdirkan mendapatkan musibah, ya mulai dari sekarang kita sudah bisa memahami bahwa kita harus bagaimana. Kita harus membantu ya lewat tim yang tadi sudah dijelaskan. Dan tentunya Bapak-bapak juga harus kooperatif ya, memberikan informasi sebenar-benarnya, sebaik-baiknya gitu ya. Ya agar bisa penanganannya bisa lebih tepat juga. Ya. Sekali lagi, kita ini keluarga besar. Kita saling mengingatkan. Siapapun bisa terpapar virus. Ya, siapapun bisa memaparkan virus. Ya. Jadi sekali lagi dengan adanya kita dalam jamaah, insya Allah akan memberikan ketenangan ya dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, mungkin seperti ini gambarannya Pak Lurah, para struktur DPRA ya. Saya hanya menegaskan dan sekali lagi mungkin bisa jadi nilai-nilai ini atau informasi ini sudah banyak bertebaran, tapi saya hanya mentakitkan kembali mudah-mudahan ruh pertemuan kita pada malam hari ini ya masih tetap ada sehingga kita punya kesepakatan besar sebagai keluarga Karidenan ya. Kira-kira seperti itu. Mangga kalau misalnya kita bisa saling diskusi dan lain-lain silakan. Ya, demikian jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran Ustaz Medi atas paparannya dan disampaikan oleh Ustaz Medi ya, bahwa memang jamaah ini sangat concern terhadap kadernya dan mungkin ini yang membuat iri organisasi lain ya atau jamaah lain bahwa kita sangat solid ya, salah satunya adalah concern terhadap kesehatan dan keselamatan kadernya. Baik, ikhwafillah, kalau ada yang mau bertanya nih ya dari Pak Asep, ada 10 menit lagi katanya ya. Waktu 10 menit lagi. Baik, kalau ada yang mau didiskusikan, persilakan. Atau ada tambahan dari Pak Lurah? Cukup Pak Anto.
Dari Ana cukup? Ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Lurah ya dari Pusat Medi, bahwa nanti kita akan membentuk PJ ya, Siap. ya untuk penanganan COVID-19 ini di DPRA. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan ini juga sudah malam, ya. Pertanyaan dari moderator. Ya, bagi yang mau paket takoyaki. Teknisnya gimana ya? Teknisnya nanti angkat tangan. itu kan ada emoticon. Ya, emoticon. Reaction. Dan ya, Yang malam jempol ini yang juga menjadi malam silaturahmi kita ya, sudah lama. Pak Sarip udah Ustaz mulai Sarip udah aja. ini tuh. Tahan Pak Sarip. Moderatornya lupa pertanyaannya yang mana. Mohon ditampilkan video dari para ikhwah. Ya, katanya udah pada kangen ini. Ya, ini jadi forum silaturahmi juga ya Pak Lurah ya. Karena Iya. kita sudah lama tidak offline. Iya, Tidak masalah saling ya. sapa, ini salah Fotonya satu. ditampilin, fotonya Iya. screenshotnya. Benar-benar. Kita good looking Tad. Dari bulan Videonya 2. ditampilin. Dari bulan 2 sekarang bulan 9 ya. Baru ini ya, Pak Lurah ya. Masya Ketemuan ya. Allah ya. Ya. Baru 7 bulan ya. Apa nih telat Ini yang Pak tadi Ade ikut? Kurniawan udah lama kita nggak ketemu ya. Ini partainya belum komen ini. Partainya belum komen ini. Dibuka videonya, dibuka. Juragan vitamin C ini partainya ini. Ya, ini salah satu yang manfaat dari berjamaah juga ya Ustadz ya. Ya, ikatan emosional kita, ikatan hati kita, ya silaturahmi ini tetap dijaga. Ya, dan salah satunya juga jamaah ini menjaga agar kita tetap sehat, sehingga dibentuk tadi PJ-PJ, ya nanti akan dibentuk PJ logistik dan lain sebagainya. Oke, pertanyaannya adalah pertanyaan pertama. Ya. Tadi disebutkan kan ada PJ logistik, PJ ketahanan, ya. Terus PJ apa lagi tadi tuh? PJ monitoring kesehatan, logistik, PJ keuangan, ya. Nah, nanti misalkan ada yang mau menjawab, angkat tangan ya, atau bentuk emoticon. Ini tuh emoticon tangan, ya reaction tangan. Ada ya. Oke, pertanyaannya, sebutkan kepanjangan UPA. Iya. Kok lama? Siapa yang Sarip. Oh ya, Sarip. Kalau nggak ada, Ani mau angkat tangan tadi orang yang bikin pertanyaan Ani itu. Ya, Silakan, angkat Pak tangan Sarip. Pak Sarip sama Pak Haji Anwar. Coba Pak Sarip dulu. Kalau nggak tahu kepanjangan UPA nih, bahaya ini. Coba, apa? Enggak, tadi aneh kepencet. Maaf, tadi kepencet. Aduh. Nggak tahu kali pasangan. Ada juga tanda ini angkat tangan tadi. Masya Allah. Silakan Pak Haji Anwar. Ya. Kepanjangan UPA apa Pak Haji Anwar? Yang lain nih pura-pura nggak tahu atau ini bener nggak tahu nih. Nah, kalau Kalau Janwar tahunya nggak mau Liko doang. jawab, Iya. silakan dilimpahkan Janwar. Saya sih udah tahu, tapi kalau ada yang mau jawab ya silahkan. Tuh, Jamu. Ya, Unit Pembinaan dan Baik, Pengkaderan. Nah, yang kurang. Baru UPP itu hanya hanya apa? Anggota. Ya, selamat ya untuk Pak Haji Umu.
Dapat pakai takoyaki plus fruity jelly nanti. Iya. Alhamdulillah. Jazakallah. Alhamdulillah. Satu lagi pertanyaannya. Nih nggak boleh RW 16 lagi. Pertanyaannya nih, Ana kasih ke Ustadz Medi, silakan. Kenapa? Pertanyaan buat ini Oh, dari pertanyaan. Ustadz Medi. Oh Pertanyaannya. gitu. Pertanyaannya ya. Iya. Ya. Pertanyaannya. Pertanyaannya apa ya? Pertanyaan apa ya? Sebentar. Biasanya kalau bikin pertanyaan susah tuh jawabannya gampang. Yang lain aja deh. Coba deh kasih pertanyaan yang lain deh. Pak Lura. Kasih pertanyaan Pak Pak Lura Lura. deh. Ani nyiapin satu doang kan tadi. Baik, tadi Ustadz Medi, ya pertanyaan dari Ane, menyebutkan kan bahwa kita tuh harus apa tadi? Ta'aruf, tafahum, takaful ya. Ya. Nah, apa arti dari takaful? Jreng. Mana nggak ada yang ngangkat? Yang awat juga boleh, ibu-ibu. Oh, Pak Ade. Oh, Pak Ade, silakan. Saling menanggung. Saya menanggung ya. Ya. Saya dulu pernah ini nih. Pernah jadi member asuransi takaful ya. Muamalat. Iya. Kok tahu ya? Baik, nanti ada ya juga dapat takoyaki. Aduh. Ya, takoyaki plus fruity jelly-an. Ini punten. Ini Pak Anto. Ini ada berapa lama lagi nih waktu? Waktu Ini- sudah mau habis nih. Ustaz. Oh gitu ya. Berapa lama lagi Pak Asep? Karena di sini nih ada anggota kita ini yang juga Kenapa Ustaz? Mikrofonnya Ustaz. Afwan mikrofonnya. ya mungkin ya di kita nih sekarang kan ada anggota kita yang pengalaman ya punya pengalaman terpapar COVID nih. Mungkin bisa menceritakan ya kepada kita untuk diambilkan ibrohnya nih. Ya. Ini ada Pak Dwi, ada Pak Ali Sodikin. Pak Ali Sodikin ada ya? Ya. Pak Ali ada tadi. Iya. Ya mungkin ada ibroh-ibroh yang bisa kita ambil gitu ya. Mungkin barang Baik. semenit atau 2 menit gitu ya. Silakan. Mangga gitu. Iya. Diambil ibrohnya. Dari Pak Ali dulu. Dipersilakan. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan udah lama nih kayaknya nggak pernah gabung nih di forum silaturahim ini. Alhamdulillah tadi ada informasi dari Pak Haji Anwar di grup WA Niko Pak Haji ya terkait tentang perkembangan virus COVID-19 ini. Sedikit bagi pengalaman ya mengenai waktu saya terpapar oleh virus ini gitu ya. Awal-awal sih ya pada saat terpapar virus itu ada semacam kayak gimana ya, kayak meriang aja lah kayak gitu. Cuman jangka waktunya nggak lama, 2 hari sembuh, udah sembuh. Setelah jalani 2 hari itu, saya belum ada kepikiran untuk
menjalankan yang namanya pemeriksaan swab. Karena saya pikir kan cuma meriang biasa, karena pas itu juga kondisinya satu pulang kerja selama 3 hari berturut-turut kehujanan gitu. Kebetulan juga naik motor, udah lama nggak pernah naik kereta. Itu. Dan sebelum sakit ada sesuatu yang kurang enak di badan. Itu badan itu terasa agak lebih dingin gitu kalau kena hawa udara. Dan dari saat itu saya sudah mulai membatasi diri. Membatasi diri, bergaulan di lingkungan RT sama ke masjid. Ke masjid juga udah hampir bisa dikatakan udah nggak pernah lah. Sampai akhirnya timbul yang namanya sakit itu. 2 hari sembuh. Kemudian karena masih ada yang kurang enak di badan, saya masih menahan diri untuk tidak ke masjid dulu itu. Sampai akhir merasa baik, yakin udah sembuh deh. Coba ke masjid jalan, pakai motor lah itu ya. Terus yang dirasa itu kok kena udara, terasa lebih dingin gitu ya. 3 kali sholat, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu ya, pakai masker segala macam. Kemudian juga pakai hand sanitizer sendiri dari rumah. Kemudian mengkarantina diri lagi gitu secara mandiri, nggak kemana-mana. Kemudian dilanjut dengan udah sembuh tuh, udah sembuh. Jangka waktu sekitar 2 minggu karena merasa udah sembuh, mau masuk kerja udah diperbolehkan. Cuma begitu dikonfirmasi ke kantor pusat, katanya harus ada hasil rapid gitu. Dari situlah kemudian ketahuan itu kan hasil swab, dan dilanjut dari hasil rapid, hasil swab, hasil swabnya itu dinyatakan positif. Sampai akhirnya ada sedikit kekecewaan juga sebenarnya saya pada saat menunggu hasil swab itu yang terlalu lama. Di sisi lain saya juga dikejar-kejar oleh kantor mana hasil swabnya. Di sisi lain juga dari pihak Puskesmas dikonfirmasi nggak datang hasilnya itu. Yang dijanjiin seminggu, 2 minggu, sampai akhirnya menjelang 2 minggu, udahlah saya melakukan tes secara mandiri. Yang sebelumnya saya melakukan survei juga melalui telepon itu di rumah sakit sekitar Cipinang sama Depok. Dan akhirnya saya pilih rumah sakit di Hermina Bogor sebagai rujukan atau juga. Nah dari situ jadi ada selisih sekitar sehari lah ya. Selisih sehari itu dari Puskesmas dinyatakan saya itu positif sekitar tanggal 27 malam ya, menjelang 28. Kemudian tanggal 29-nya pas hari raya itu keluar hasil yang Hermina dan dinyatakan sudah negatif. Cuma karena pada saat itu istri juga kondisinya down, karena kebetulan juga ada penyakit bawaan, sempat agak panik juga gitu kondisinya panik yang menyebabkan istri itu dia mau nggak mau saya bilang harus dirawat di rumah sakit, saya bilang nggak bisa ya. Nah, karena emang mahnya kambuh itu, karena kan di sisi lain juga kondisinya istri dalam masa gimana ya tadi, dalam masa karantina itu. Sampai akhirnya dia keputusan sama COVID, lingkungan sama Puskesmas begitu
begitu saya udah mengetahui hasil saya udah negatif, akhirnya diizinkan untuk dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Ya, alhamdulillah sih selama dalam proses perawatan di rumah sakit, bukan rumah sakit ya, Wisma Kemang sana, segala sesuatunya berjalan lancar lah. Cuman ada beberapa hal juga yang mungkin sebagai masukan atau inilah sharing pengalaman bagaimana supaya anggota keluarga kita itu nggak tertular gitu ya. Hasil pemeriksaan saya di Puskesmas itu dinyatakan positif, tapi anak sama istri saya itu dinyatakan negatif. Itu saya sudah melakukan karantina mandiri di rumah. Dengan begitu saya merasa nggak enak badan ya, ketika saya agak meriang kayak gitu, saya bilang ke istri sama anak, jangan deketin ayah. Jangan deketin ayah, tidur juga udah bisa, anak sama istri udah tidurnya sendiri-sendiri. Kemudian lokasi rumah juga saya bikin sterilisasi wilayah itu. Apa yang saya tempati, nggak boleh ditempati oleh anak atau istri saya itu. Itu yang saya lakukan. Ya, alhamdulillah makanya istri itu nggak tertular. Kemudian ketika istirahat nyantai atau apa juga saya lebih cenderung di udara terbuka, tapi masih dalam rumah. Sementara itu istri sama anak lebih banyak di dalam rumah. Dan saya sendiri sama istri sama anak juga hampir bisa dikatakan itu ketika belum hasil itu belum keluar, itu selalu pakai masker di dalam rumah. Sambil mengkonsumsi juga beberapa obat-obatan yang dibutuhkan. Jadi obat COVID itu sebenarnya sih nggak ada obatnya. Tapi ketika kita merasakan kayak misalnya batuk, itu bisa dibantu dengan obat batuk yang mengandung ambroxol. Kebetulan adik saya kan dinas di Puskesmas Brebes yang juga menangani COVID ini. Disarankan minum ambroxol seperti itu. Obat batuk yang mengandung ambroxol. Kemudian kalau misalnya pilek, juga minum obat flu. Kalau panas minum obat penurun panas. Atau kalau misalnya ada radang tenggorokan juga minum obat pencegah radang. Kemudian dibarengi sama antidot. Itu saran-saran dari adik saya yang di Puskesmas. Selama itu saya jalankan. Ketika ada rasa dikit, saya minum itu hilang. Di sisi lain saya juga dibarengi dengan mengkonsumsi obat-obatan herbal ya, kayak misalnya setiap menjelang tidur itu kayak batu sauda, kemudian minyak VCO, terus serbat itu mungkin yang Jawa tahu kali ya, serbat apa itu ya? Serbat itu gula merah plus asam Jawa itu. Campur minum dalam kondisi hangat itu setiap pagi, sore, kalau malamnya itu minumnya jahe. Itu yang saya lakukan setiap hari. Ya alhamdulillah dari apa-apa yang saya lakukan ini, tanggal 16 dilakukan swab, kemudian tanggal 28, tanggal 16 swab di Puskesmas, tanggal 26 itu swab di Rumah Sakit Hermina, kemudian tanggal 28 keluar hasil Puskesmas menyatakan positif, tanggal 29-nya keluar hasil yang di Rumah Sakit Hermina udah negatif. Memang karena waktu itu keburu saya dibawa ke mana? Ke Wisma Kemang, akhirnya swab yang kedua dilakukan di Wisma Kemang sana. Sebenarnya saya udah sempat nego juga terkait
penanganan yang OTG ini gitu. Karena kan kondisi saya waktu itu udah nggak ada masalah, nggak ada sakit, nggak ada apa, nggak ada yang biasa. Saya bilang ke Bu Dede atau kita, Bu, saya kan statusnya OTG, artinya nggak ada gejala klinis atau apa. Bisa nggak saya dikarantina di rumah aja gitu. Dan cuman pihak Puskesmas tetap bisa balik. Gitu. Wallah alam ya, apakah dari pihak Puskesmas sudah mengetahui apa namanya yang protokol baru ini atau enggak. Saya tetap dibawa ke sana, oke lah saya ikutin aturan yang ditetapkan oleh Puskesmas. Kemudian di sana juga dilakukan swab ulang. Alhamdulillah sudah dinyatakan positif itu, berarti dilakukan swab ulang keduanya itu pada tanggal 3 hari setelah Lebaran lah. Sambil juga sedikit memberi masukan juga ke Wisma Kemang, karena pada saat saya sudah 3 hari di sana, di Wisma Kemang sana, saya perhatikan kok ada beberapa yang sudah positif, kemudian ada juga yang baru datang dengan kondisi masih negatif. Dalam satu kompleks yang sama, itu saya perhatikan nggak ada petugas yang melakukan sterilisasi wilayah itu. Kemudian saya sampaikan ke pihak sana, minta supaya ada sterilisasi wilayah, paling nggak 2 hari sekali itu ada penyemprotan di area ruangan situ. Alhamdulillah dipenuhi, setiap 2 hari sekali dilakukan penyemprotan dengan desinfektan. Dan alhamdulillah juga kita sharing-sharing juga sama teman-teman yang di sana, yang di Wisma. Ya ada sedikit yang lumayan lama, ada 1 bulan, ada yang 3 minggu. Alhamdulillah kalau dilihat sih saya yang paling cepat kalau kata dokter di sana itu ya. Cuman sekitar 7 hari. Alhamdulillah. Itu sih. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua atas doanya sehingga saya bisa terbebas dari wabah ini, COVID. Dan alhamdulillah juga anak istri saya sudah terkena. Terus sedikit juga mungkin kita harus jaga jam tidur kita ya, kemudian harus rajin-rajin keramas ya, ketika kita yang bekerja terutama pulang kerja sebaiknya sih keramas, dan seluruh pakaian jangan dipakai lagi. Itu sangat efektif untuk menularkan COVID ini kepada anggota keluarga kita. Sama pastikan bahwa kita kalau merasa nggak enak, bukannya kita melarang anak istri kita itu deketin kita, tapi ini sebagai antisipasi bahwa jangan dekat-dekat dulu, paling enggak ya sampai sekitar 7 atau 14 hari lah. Mungkin itu aja sih ya, sedikit sharing, semoga bermanfaat buat anggota keluarga kita semua, dan kita bisa terhindar dari wabah penyakit ini untuk saat ini ataupun pada masa-masa yang akan datang. Insyaallah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran Pak Ali atas sharingnya. Ya, banyak hal yang bisa kita ambil pelajarannya. Baik, Pak Dwi bisa sharing Pak pengalamannya. Mungkin setelah Pak Dwi nanti, kebetulan di sini kita juga banyak pakarnya ya. Salah satu juga ada pakar kesehatan. Ya, mungkin nanti Dr. Fitri bisa memberikan masukan juga dari sisi kesehatan ke kita semua setelah Pak Dwi. Ya, silakan Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya sih saya juga nggak beda jauh dengan Pak Ali. Cuman kalau saya karena kebetulan saya sama sekali nggak ada gejala. Jadi saya ketawanya itu karena kebetulan memang di tempat kerja ada yang sudah positif. Sudah ada yang positif.
COVID, terus kita kebetulan ada rapid massal, dan kebetulan di semua karyawan kebetulan yang reaktif cuman saya, dan saya selanjutnya langsung diminta untuk tidak masuk, langsung diminta untuk isolasi mandiri di rumah. Dan kebetulan saat itu juga saya langsung laporan ke Pak RT, Pak RW, dan juga langsung saya tembusin untuk melakukan swab mandiri. Dan hasilnya kebetulan juga hasilnya yang tadinya dijanjiin selama 3 hari keluar, ternyata molor sampai 4 hari baru keluar. Dan ternyata hasilnya positif, cuman konsultasi dengan pihak puskesmas, puskesmas nyaraninnya karena tidak ada gejala sama sekali, ya sudah cuman diminta untuk isolasi mandiri di rumah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Ya memang selama 2 minggu begitu saya dinyatakan reaktif itu juga memang kita juga langsung isolasi mandiri, keluarga saya pisahin juga, memang kita juga misah semua, jadinya nggak terlalu ini. Cuman memang nggak seperti Pak Ali, nggak seketat Pak Ali mungkin kalau saya ininya, cuman memang semua kita pisahin terus sambil menunggu hasil swab. Dan begitu swab ya baru setelah hasil swabnya keluar, memang kita semua benar-benar kita pisahin semuanya, itunya semuanya misah. Dan alhamdulillah juga atas dukungan dari semua pihak, selang 9 hari saya langsung melakukan, karena kondisinya juga udah karena menurut saya juga kondisi saya sehat-sehat aja, ya saya langsung swab lagi. Dan alhamdulillah 28 jam dari saya terakhir swab langsung ada hasilnya dan dinyatakan negatif. Terus saya langsung lapor ke puskesmas dan juga langsung ke kantor, terus langsung ke puskesmas. Sama puskesmas kita hari berikutnya langsung dipanggil ke puskesmas, dan sama dokter ya sudah dinyatakan sudah selesai dan tidak ini cuman memang yang jadi masalah kemarin sebenarnya di puskesmas itu sama dokter sebenarnya dijanjiin kita mau mau rapid lagi, mau dilihat sebenarnya udah timbul imun belum di dalam tubuh saya, cuman karena ternyata jadwal rapidnya juga kelamaan, dokternya pulang duluan. Jadi saya juga belum tahu nih hasilnya sebenarnya udah ada imun di dalam tubuh saya itu udah ada atau belum gitu. Dan alhamdulillahnya untuk yang anak dan istri saya juga sampai hari ini juga nggak ada keluhan. Dan begitu saya kemarin karena nunggu swab yang dari puskesmas itu nggak tahu kapan datangnya, kapan muncul hasilnya, ya begitu saya dinyatakan negatif saya langsung yaudah rapid aja dulu, dan alhamdulillah hasilnya non reaktif, ya sudah saya juga langsung laporan ke puskesmas, dan sama puskesmas ya udah nggak ada masalah selama meskipun statusnya kontak erat, tapi meskipun dan hasilnya juga sudah ketahuan non reaktif dan sudah melakukan karantina mandiri, dan dari dari puskesmas pun sudah dinyatakan sudah selesai dan isolasi mandirinya sudah selesai. Gitu aja sih. Mungkin itu aja, dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan doanya dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi atas sharingnya. Ya memang dengan kondisi seperti yang Pak Dwi atau Pak Ali rasakan kemarin ya, butuh yang namanya support secara psikologis, support mental, ya, bahkan sampai hal-hal yang mendasar ya, seperti logistik, bahan makanan ya. Baik, di sini ada Dr. Fitri yang secara keilmuan beliau mungkin bisa sharing
terkait dengan wabah atau COVID-19 ini. Persilakan Dr. Fitri. Halo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya untuk kesempatan ini. Terima kasih juga untuk Pak Dwi dan Pak Agus tadi atas sharingnya ya. Dari paparan tadi memang gejala virus memang seperti itu ya, kedinginan, lebih dingin dari biasanya gitu. Ya memang tidak enak badan. Ya seperti itulah semua virus ya, seperti itu. Ngilu-ngilu sendi kadang-kadang. Ya. Cuman tadi yang mau saya tanyakan sama Pak Dwi dan Pak Agus. Pak Ali. Pak Ali sama Pak Dwi, itu waktu rapid test yang reaktif IgM atau IgG ya? Dua-duanya, Bu. Pak Agus dua-duanya? Ali. Jadi awal rapid test itu saya kan di Kirana, itu agak sedikit samar, IgD sama IgM-nya. Langsung dua-duanya? Kecenderungannya itu ke S malah, yang merahnya. Oh. Kalau ambilin itu yang IgD itu warnanya agak pink-pink aja gitu, nggak merah bulat. Kemudian kan tetap dirujuk ke Puskesmas. Nah dari Puskesmas direpet ulang, kemudian udah merahnya itu udah kebelah. Okay. Itu sih yang IgD sama IgM. IgG sama IgM ya? Ya. Ini contoh rapid test ya. Bisa kelihatan nggak? Sama ya. Huruf C, G sama M. IgM. Ya, ini kan negatif nih ya. Nih. Kalau C ini kan negatif. Ya. M tidak ada garis, yang M tidak ada garis, G tidak ada garis, berarti ini negatif ya. Ya, garisnya di C ya? Ya, garisnya di C, itu C artinya kontrol. Dia berarti negatif. Iya, ya. Ya. Jadi kemarin juga Bu Siti sama anaknya Pak Dwi, Zulfa itu tes di sini. Ternyata dia negatif semua gitu. Jadi IgG sama IgM negatif. Jadi saya mau sharing dulu sebentar. Kalau huruf G itu menentukan infeksi yang sudah lewat. Berarti IgG-nya kalau IgG positif dia infeksinya sudah lewat, dia dari dalam masa penyembuhan. Tapi kalau IgM positif dia sedang menderita penyakit. Jadi virusnya sedang ada gitu. Jadi rapid test ini kita untuk ngelihat antibodi kita terhadap virus. Gitu. Bisa dimengerti ya? Iya, Bu. Nah, kebetulan kalau saya Dok kemarin itu beda itunya, nggak pakai alat itu, cuman diambil pakai ngambil darah, dan hasilnya itu cuman ditulisnya HH reaktif gitu, jadi nggak ada iniannya. Sebenarnya ada kalau ditanyain biasanya. Iya, jadi ya saya masih ini juga. Kalau kemarin yang kasusnya keluarganya Pak Dwi itu sebenarnya istri sama anaknya itu tidak reaktif dua-duanya. Kalau memang pernah sakit, harusnya IgG muncul. Di sini dia positif IgG untuk menentukan bahwa ini sudah masa penyembuhan. Berarti ada kemungkinan
keluarga Pak Dwi tidak terinfeksi. Jadi tidak muncul ininya, IgG-nya gitu. Jadi makanya perlu dikonfirmasi dengan swab test atau tes PCR. Untuk Jadi, memastikan. ya, karena Bu Dwi sendiri nggak ada gejala, Bu Siti sama anaknya Pak Julfa itu kan dia nggak ada gejala sama sekali. Iya. Kalau Pak Dwi juga memang nggak ada gejala kan? Nggak ada. Gejala sama sekali kan? Iya. Ya tapi itu sih untuk saya untuk berbagi aja ya. Kalau misalnya PCR juga nggak semuanya dia kalau dia positif swab test dia itu positif COVID nggak juga. Jadi makanya pemeriksaan mesti dikonfirmasi lagi. Misalnya pemeriksaan rapid test itu positif, konfirmasi dengan swab. Kalau swab positif, konfirmasi lagi dengan rapid gitu. Ya paling itu aja sih untuk pemeriksaan laboratorium yang bisa saya bagi gitu ya. Pernah nggak kejadian di swab-nya itu positif, ternyata rapid-nya itu kebalikan? Ada nggak, Bang? Bisa. Bisa ya? Karena kalau kita kena influenza, virus influenza, pas kita di swab, itu positif pada virus, tapi kan belum tentu virus COVID. Nah, tapi beda kalau kita rapid test itu, misalnya positif, itu kemungkinan memang dia COVID, makanya dikonfirmasi lagi dengan swab test. Cuman yang kalau misalnya kita rapid itu kita lihat apa IgG atau IgM-nya. Ya, saya heran IgG dan IgM kok muncul bisa bersamaan gitu. Harusnya salah satu. Ya harusnya salah satu dulu. Iya. Tapi ya mungkin ada juga sih yang bersamaan, tapi saya juga dia kan bisa minggu-minggunya gitu loh. Karena kita kenapa mesti butuh waktu 2 minggu. Nah itu tadi minggu pertama begitu ada keluhan, dia yang minggu pertama itu biasanya IgM yang positif. Minggu keduanya baru IgG-nya. Bahkan di IgG itu muncul setelah 14 hari baru muncul IgG. Jadi swab itu kan harus diulang, rapid test harus diulang seminggu sekali. Begitu dia positif, ulang seminggu. Misalnya ada lagi, ulang lagi seminggu. Idealnya seperti itu. Baru bisa dinyatakan sembuh setelah 21 hari sih sebenarnya. Termasuk swab juga bisa harusnya 3 kali swab testnya. Kalau tadi dokter yang dinyatakan oleh Pak Ali ya, untuk obatnya, ya kalau batuk ya kita minum obat batuk ya, flu gitu. Ya. Itu bagaimana? Ya nggak apa-apa, simptomatik aja. Kan virus untuk sementara ini ya? Iya, virus memang tidak ada obatnya ya, nggak ada obat yang spesifik untuk virus gitu. Kecuali kita di rumah sakit, memang ada dikasih beberapa antivirus ya ada dikasih di rumah sakit. Tapi kalau kita misalnya isolasi mandiri, memang yang dibutuhkan cuma daya tahan tubuh kita aja ditingkatkan gitu. Kalau misalnya demam kasih obat demam, kalau batuk kasih obat batuk. Yang tadi yang disebutin Ambroxol bisa, dia kan sejenis pengencer dahak ya. Masalahnya kan kalau dia batuk, dahaknya susah dikeluarkan, kalau nggak dikeluarkan itu yang bikin sesek. Sesek napas ini kan yang berbahaya pada pasien-pasien ini, pasien COVID. Jadi ya betul nggak apa-apa pakai Ambroxol atau sejenis pengencer dahak yang lain. Nah, yang penting naikin daya tahan tubuhnya dengan vitamin, antioksidan. Itu sebelum sakit ataupun sesudah sakit kita butuh antioksidan. Antioksidan itu macam-macam ya, ada di buah-buahan, di sayuran gitu.
Jadi bisa kalau memang dia penyerapannya terganggu, tidak nafsu makan atau apa, kan kita nggak mungkin kasih yang ini ya, kasih yang makanan dalam bentuk real food gitu ya. Berarti kita butuh suplemen dalam bentuk tablet. Ya. Itu aja sih. Kalau ya sama aja dengan semua jenis penyakit, kita butuh daya tahan tubuh kita ditingkatkan. Apalagi kita emang kalau banyak keluar udah gitu seperti saya, banyak, kita juga nggak tahu nih pasien saya yang datang terkonfirm atau enggak gitu. Jadi setiap pasien yang datang saya perlakukan sebagai COVID. Jadi saya pakai selain masker saya pakai APD, dan saya lagi pesan itu untuk gaun itu yang di rumah sakit kita pakai gaun. Nah itu lagi saya pesan tuh. Sama aja, jadi kalau misalnya kalau kita bukan medis juga, itu aja standarnya, masker, penutup mata, sarung tangan kalau bisa. Penutup mata itu kayak Google ya, San? Iya, Bu Dokter ya. Penutup mata. Google bisa, tapi ini tidak ini. Oh, itu. Ini semi Google. Cuman ya paling nggak kalau orang bersin nggak masuk loh langsung ke mata kita. Oh iya. Iya. Kalau berhadapan gitu ya. Iya. Ya, bagi yang sering meeting Alhamdulillah. berdua. Oke. Baik. Terima kasih Bu Dokter. Ya, sama-sama. Ya. Syukur Dr. Fitri atas sharingnya. Ya, makasih juga buat Pak Ali dan Pak Dwi. Dan semoga kita sehat selalu. Seperti yang tadi disarankan oleh Bu Dokter ya. Kita harus jaga imun kita untuk melawan ya. Atau memunculkan antibodi buat tubuh kita. Baik, sebelum tutup, kita langsung aja kita tutup deh. Ya, Pak Lurah ada tambahan lagi atau gimana? Insya Allah nanti kita matangkan di kepengurusan ya, pengurusan DPR untuk tadi yang disampaikan Ustaz. Yang lainnya cukup. Baik, ya dari Anda cukup sekian. Ya sekali lagi syukran buat Ustaz Medi sebagai narasumber ya untuk taklim malam ini. Ya, kalau moderator Anda sebagai moderator ya tadi hadiahnya takoidan, takoyaki. Mungkin nanti Asyarif nih moderator hadiahnya beda lagi nih Ustaz. Hadiahnya mobil kali. Baik, syukuran buat semuanya, tetap sehat, ya, stay safe dan stay healthy. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit.